Kan aku waktunya susah banget ya jadinya adaptasinya. Kadang juga nggak berhasil kayak gitu. Orang yang follow aku tahu kemarin aku sempat ada update tentang low budget planner kalender kalau Yang paling penting ya. Dan aku setuju sih sama kamu yang bikin planner tadi karena halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Ada Celotehan. Gimana kabarnya, Cip? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini ya, kasus Omicron tinggi gitu di Indonesia sendiri. Kasusnya tuh naik 3 kali lipat deh, kalau nggak Oh salah. iya. Makanya orang-orang pada WFH lagi, terus yang sekolah juga balik online lagi. Di sana gimana sih perkembangan kasusnya? Di sini juga tinggi, cuman tinggi sampai ini kan orang-orang turis-turis yang pada ke Turki sampai kena Omikron karena habis dari Turki itu Iya ya, kayak benar. Ashanti misalnya. Mm-mm. Terus ya gitu misalnya kayak kota-kota besar juga udah mulai nggak pakai masker segala macam, mungkin karena itu juga kenapa artis Indo banyak yang kena juga ya, pertahu sih karena itu. Terus tinggi cuman nggak banyak, ini larangannya belum ada nih sampai sekarang. Cuman beberapa di kota-kota besar udah mulai online. Di kotaku sendiri masih kayak memperjuangkan offline terus. Di sana kan ini lagi winter ya, Cid. Ada perubahan waktu nggak sih? Dan perubahan waktu itu ngeganggu jadwal kamu nggak sih? Kalau winter tuh ya kan dingin, terus tuh winter itu siangnya lebih bentar. Jadi kayak misalnya subuh itu sekitar matahari terbit itu sekitar jam 7 atau jam 6, terus Mhm. maghribnya atau terbenamnya itu sekitar jam 5 atau jam 6. Jadi kan lebih kayak aktivitas kita tuh jadi kayak sebentar kayak gitu karena waktu terangnya tuh sebentar. Nah, jadi waktu malamnya lebih banyak. Kebalikan dengan waktu summer Mhm. yang dia siangnya lebih lama, malamnya lebih sebentar kayak gitu. Nah, dengan waktu-waktu yang berubah kayak gini tuh kadang susah juga sih nyesuaiinnya. Kayak apalagi kalau winter ya dengan tambah dingin, jadi kayak kalau waktu siang hari tuh kayak jadi lebih males karena dingin terus. Tapi untungnya siangnya jadi lebih cepet ya. Gitu sih. Aku sendiri cara buat biasanya yaitu adaptasi lagi kayak setiap awal bulan tuh pasti adaptasi lagi, ganti jadwal, harus menyesuaikan jadwal sih setiap setiap musimnya kayak gitu. Dan itu tuh juga ganggu waktu tidur kan, anggap aja kita lagi head gitu lah ya, itu kan ganggu waktu tidur juga Iya. kayak gitu. Aku waktunya susah banget ya jadinya adaptasinya, kadang juga nggak berhasil kayak gitu. Nah, dengan perubahan musim gitu ya, terus jamnya juga berubah, itu gimana cara kamu untuk manajemen waktunya? Kalau aku ya, ini bisa dibilang manajemen aku setiap harinya seperti apa gitu, karena nggak ngaruh ke musim sih kalau ini. Mungkin orang yang follow aku tahu kemarin aku sempat ada update tentang low budget planner kalender kalau nggak salah. Jadi dulu aku pernah beli buku planner kayak gitu, biasanya kan ada ya orang-orang jual kayak gitu. Nah, cuman ternyata hal itu nggak terlalu aku isi banget karena satu itu bukunya tertutup, jadi nggak langsung keret mata gitu pas lagi belajar. Oke, dari situ aku mikir, oh coba deh aku taruh jadwal gitu, misalnya bikin di kertas terus aku tempelin di samping samping kasur kayak gitu. Jadi pas bangun tidur kan udah langsung lihat jadwal ya, jadi kayak semangat buat beraktivitas. Berharapnya seperti itu, oke semangat. Cuman ngisinya yang jadi susah karena bentuknya nempel ke dinding ya. Jadi kayak kalau ngising kan jadi mereng-mereng gitu, susah. Akhirnya bikin planner kalender itu dari kertas dan taruh di atas meja aja udah cukup kayak gitu. Kadang pokoknya yang penting tuh gampang dilihat mata gitu. Jadi kalau kalau denger episode yang sama Fajar kemarin juga, aku juga praktekin tuh yang Fajar bilang, yang kayak ngisi
kegiatan-kegiatan selama seminggu kayak gitu. Aku jadi bikin planner itu, terus aku langsung isi seminggu itu bakal ngapain aja kayak gitu. Di situ lebih efektif sih kalau menurut aku. Selama ini udah berapa bulan, 3 bulan lebih, yang katanya kalau 40 hari melakukan itu menjadi suatu kebiasaan, itu aku udah lakuin itu. Alhamdulillah jadi kebiasaan emang. Jadi, tapi gimana ya, manage waktu itu kadang selalu berubah-ubah gak sih? Kadang tiba-tiba jadi kayak ada suatu waktu dimana kita males, ya gak sih? Jadi untuk sekarang sih aku baru nemuinnya low budget planner ya, kayak gitu. Nah, aku sendiri ada nggak tips lain yang mungkin kalau aku ntar bosen sama ini, aku bisa pakai lagi gitu dengan ide-ide apa tipsnya AO misalnya. Kalau dari aku sih yang paling penting ya itu adalah kenalin diri sendiri nggak sih? Gimana tuh misalnya? Dengan kenalin diri sendiri kita jadi tahu kayak waktu produktif kita tuh jam berapa. Nah, betul aku, sih, aku sendiri orangnya kalau bahasa gaulnya morning person. Oh iya, jadi aku setiap pagi tuh. Jadi aku tuh lebih produktif di pagi hari. Ya sampai aku tuh nggak bisa yang begadang gitu loh, Cip. Bagus sih. Jadi kayak kalau udah sampai jam 10 tuh aku udah mulai 5 watt. Udah mulai 5 watt. Nah, jadi karena aku tahu waktu produktif aku bakal maksimalin di jam-jam yang emang aku produktif gitu loh. Nanti waktunya istirahat. Itu gimana? Berarti itu tuh kita misalnya kalau aku mau coba kayak gitu, aku coba dulu belajar pagi kayak gitu ya. Tingkat produktivitasnya apakah lebih tinggi dibanding aku belajar siang ataupun malam kayak gitu ya? Benar. Kan ada nih orang yang kayak fokusnya dia lebih di malam hari gitu. Jangan dipaksain di pagi hari gitu karena memang beda tiap orang. Betul. Benar sih. Pagi. Jadi ya udah aku bakal nyelesain pekerjaan aku di pagi atau enggak kalau misalnya malam itu habis maghrib. Paling mentok jam 10. Ketika aku nyoba gitu ya ngerjain sesuatu tengah malam karena ngeliat orang kok kayaknya pada produktif ya malam-malam, kok aku tidur gitu. Nah, pas aku nyoba kemarin gitu waktu skripsian, hari pertama oke nih masih oke Cik, sampai jam 2 tuh. Udah. Tapi paginya aku malah jadi males-malesan, aku malah jadi gak semangat gitu loh. Iya sih. Karena udah kebiasa itu tuh jam tidur aku, tapi aku pakai buat ngerjain sesuatu. Oke. Pas hari keduanya nyoba lagi, malah asam lambung aku naik. Jadi menurut aku tuh paling penting itu kenali diri sendiri, dan dari situ kita jadi tahu lah waktu produktif kita. Jaga pola tidur gitu ya. Itu penting ya. Terus selesain lebih awal, jangan nunda-nunda. Iya benar, jangan nunda-nunda. Tipenya juga yang nggak deadlineer gitu loh. Oh iya. Kita tipenya orang-orang yang ngerjain dari jauh hari, ya nggak sih? Terus ini sih kalau ada distraksi, misalnya diajak temen nongkrong atau apa tuh harus berani bilang no. Bener ya, jangan iya aja. Jangan iya aja gitu. Dan diri sendiri sih yang tahu kalau butuh waktu buat istirahat apa enggak, ya nggak sih? Kayak nggak apa-apa bilang yes, tapi ya ditakar dulu istirahatnya udah seberapa banyak dari tanggal awal mulai kayak gitu misalnya. Dan aku setuju sih sama kamu yang bikin planner tadi, karena aku pun tahun kemarin aku beli buku planner tapi kayak cuma beberapa bulan doang gitu masih keisi, sisanya kayak udah mulai jarang keisi, entah karena malas atau juga karena hektik kan biasanya jadi kayak kita lupa gitu loh. Betul. Nah makanya bener yang dibilang Fajar kemarin kayak isinya tuh per minggu. Jadi oke sih, aku juga ngeliat udah berjalan 3 bulan di aku jadi bebe aja walaupun hektik ya. Kayak gitu. Dan aku lebih manjurnya sekarang itu pakai Google Calendar kayak Fajar kemarin ya. Oh iya, Fajar kemarin bilang, cuman aku kayak masih bingung tahu kalau pakai Google Calendar. Aku lebih
efektifnya di sekarang ya. Gimana Soalnya kalau kalau di Kak Google Hamzat? Calendar tuh kayak apa ya? Handphone kan kayaknya sekarang Di kita tangan. bisa pegang, terus bisa di-set gitu loh chip jamnya, tanggalnya. Jadi kayak ada notice nih gitu. Beda-beda ya, tergantung orang. Kadang ada orang yang dengan adanya buku mereka jadi suka kelihatan cantik gitu ya kadang, atau ditambahin pensil-pensil warna-warni segala macam, kan dengan preference orang-orang. Aku juga tipenya aku nggak suka di HP karena gampang ke distract, jadi aku mending di yang tadi kertas gitu doang kayak gitu. Tahun lalu misalnya aku ada pengalaman tahun lalu, aku punya resolusi banyak, aku naruh di kalender mungkin ada 16 mungkin resolusi aku. Ya nggak yang semua berat, cuman ada beberapa yang berat, ada yang simpel gitu. Cuman ternyata di tahun sampai akhir 2021 nggak kecapai gitu beberapanya. Di situ aku sadar kayak aku manage waktunya kayaknya kurang nih. Jadi aku tahun 2022 aku mikir aku taruh resolusi itu per bulan atau per minggu kayak gitu. Jadi aku manage-nya kayak target aku di bulan ini aku mau dapetin apa kayak gitu. Misalnya aku mau latihan Excel sampai dapetin sertifikat gitu. Terus bulan depan aku mau Word misalnya atau apa. Jadi ujung-ujungnya tahun terakhir kita dapat tuh. Jadi dalam 12 bulan misalnya kita dapat 12 goal kayak gitu. Jadi aku lebih ngerasa cocok sama per bulan sih. Mungkin karena ini juga nggak sih, Al? Kalau kita taruh besar-besar tapi nggak kita breakdown, nggak kita taruh, nggak dikasih tanggal gitu loh. Kayak aku mau ngerjain resolusi A, itu kayak dari bulan Januari sampai bulan Februari misalnya kayak gitu. Cuman tempel doang nggak sih biasanya resolusi, kayak nggak tahu kapan mau dikerjain kayak gitu, sekosongnya aja. Kalau aku dulu kayak gitu ngerasanya. Jadi di situ aku kurang banget manajemennya. Nah terus ini juga aku ada ngelihat gimana orang Turki memanage waktunya itu. Lebih tepatnya anak kecil sih. Ya, jadi selama aku dulu ngajar private bahasa Inggris kayak gitu kan, aku masuk ke rumahnya otomatis ke kamar anaknya. Ngeliat tuh di meja belajarnya. Ya modelnya kayak aku ya, kertas gitu. Tempel di meja belajar. Kan biasanya anak kecil dulu kayak gitu kita juga. Tapi itu bener-bener padat, lebih padat dibanding anak kuliahan ya kalau menurut aku. Jadi kayak iya bener. Jadi kayak dia tuh ngasih waktu belajar A berapa menit kayak gitu, belajar B dan itu nggak cuma belajar, kayak misalnya baca buku ditulis kayak baca buku berapa menit kayak gini sampai mau tidur tuh jadwalnya. Jadi aku kayak, terus aku nanya kan ke dia, ini kamu beneran ngerealisasiin sampai tidur kayak gitu, sampai waktu tidur? Iya beneran. Wah, dan itu nggak cuma satu aku yang ketemuin, kayak semua anak-anak private yang aku datangi tuh semua kayak gitu. Jadi aku kayak, wah berarti emang udah diajarin mereka tuh dari kecil untuk pasang target ke diri sendiri untuk produktif gitu setiap hari. Ya, mendisiplinkan diri setiap hari gitu. Oh, di situ bagus sih. Aku walaupun kayak apa mereka otaknya nggak kepanasan apa karena selalu setiap hari ada ini. Aku nggak ngerti juga. Aku kasihan juga sih ngelihatnya. Walaupun bagus tapi kasihan juga, masih kecil kayak gitu. Udah sepadat itu jadwalnya. Aku ada baca-baca tentang parenting, yaitu mengenai bagaimana kita mengajarkan anak untuk manajemen waktu kayak gitu. Yang pertama tuh bisa dibilang kayak hal simpel aja, kayak misalnya tuntun anak biar dia nyiapin baju-baju sekolah untuk keesokan harinya kayak gitu. Di situ kan dia jadi sadar menyiapkan hal jauh-jauh hari gitu, jangan jadi anak yang deadline jadi nggak terlambat segala macam kayak gitu. Kelebihan manajemen waktu tuh apa aja sih? Kalau dari yang aku lihat itu bikin nggak stres yang pertama, karena hal-hal yang pengen kita lakukan itu udah sesuai sama jadwal, jadi udah terarah semuanya, dan itu bikin kita nggak ketinggalan. Kayak misalnya aku bulan ini udah belajar bahasa Korea gitu.
Sedangkan orang-orang lain yang tidak menjadwalkan itu jadi merasa ketinggalan karena mereka baru sampai sini aja gitu, nggak ada perubahan gitu dalam hidupnya. Makanya bertahu gitu sih, jadi bikin kita nggak ketinggalan dan terus terus nambah diri gitu, bikin produktif kayak gitu sih. Kalau aku gimana? Itu juga bikin kita bisa ngehindarin kesalahan-kesalahan yang bisa ngerugiin nggak sih? Kayak ada peluang yang hilang karena kita mungkin nggak nyatet itu. Kayak misalnya resolusi cuman kita bayangin aja, nggak kita tulis, kita jadi lupa kalau kita punya resolusi itu. Oke. Mungkin gitu aja kali ya buat hari ini. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup? Oke, kalau untuk masalah manajemen waktu, dari aku sih jangan terlalu maksain diri, jangan terlalu memberatkan diri gitu. Balik lagi kayak aku bilang sebelumnya, kita harus kenal diri kita sendiri supaya kita tuh nggak uring-uringan dan bisa lebih produktif lagi. Gitu. Lakukan 1% perubahan setiap harinya, karena dengan gitu kita jadi bisa, bayangin aja 1% dikali 1 tahun kan, lumayan perubahan kita dalam 1 tahun kayak gitu. Dan jangan lupa untuk konsisten. Oh iya, betul banget. Itu yang penting. Penting banget. Yeah. Itu aja kali ya buat episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yang mana episode minggu depan itu kayaknya bakal menarik banget sih menurut aku ya. Jadi kita tunggu episode minggu depan. Sampai jumpa, dadah.